Bersiaplah karena di sini kita akan memasuki dunia horor yang penuh misteri dan sensasi thrill dalam Chills and Thrills. Tapi sebelum lanjut, di-subscribe dulu ya guys. Pulau Flores memiliki beragam pesona wisata. Salah satunya Gua Manggarai yang berada di Kampung Weto, Desa Galang, Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat, NTT. Bukan gua biasa, Manggarai ini terkenal dengan sebutannya yakni Istana Ular. Asalnya gua ini memang menjadi sarang bagi ribuan ular di Indonesia. Nah, seperti apa ya Gua Manggarai ini? Sudah siap untuk cerita misteri tentang Gua Ular hari ini? So, keep watching guys! Sesuai dengan julukannya, Gua Manggarai menjadi tempat habitat ular dengan varian ukuran yang panjangnya bisa mencapai 3 meter. Corak warna ular pun beragam mulai dari warna hitam, belang-belang, hijau putih, dan masih banyak lagi. Selain ular, ribuan kelelawar juga dengan mudah ditemukan di dalam gua ini. Masyarakat kami sempat memasuki wilayah gua yang kedalamannya kurang lebih 350 meter. Mereka menemukan banyak ular-ular yang istimewa dan berbagai rupa warna. Jadi ular itu ada yang warna merah, ada yang warna putih, dan juga ada yang warna coklat, termasuk yang warnanya itu belang-belang, sebagaimana keadaan ular pada umumnya, warna ular pada umumnya. Dan setelah kami melakukan penelusuran itu, ternyata ular-ular ini juga memiliki nama. Untuk beberapa jenis ular itu memiliki nama karena mereka itu merupakan penjelmaan dari darat yang menetapi wilayah gua itu. Bukti otentik bagi kami dan juga para pengunjung yang meyakini bahwa ular itu ada dan mereka merupakan penjelmaan dari manusia. Di dalam gua itu terdapat musbah yang cukup besar, itu dari batu itu sangat besar, dan diyakini bahwa batu itu dulu sebagai tempat untuk mereka tidur, bahkan tempat untuk mereka bercerita ketika mereka melakukan aktivitas di dalam gua itu, karena tadi diyakini bahwa ular itu merupakan penjelmaan dari manusia dan juga jin yang mendiami wilayah istana ular itu. Selain mesbah itu, batu yang di dalam juga tersusun sangat rapi, seolah-olah terkesan bahwa itu dulu memang sengaja dibuat untuk dijadikan tempat pertemuan begitu. Sehingga itu adalah hal-hal otentik yang membuktikan dan membenarkan bahwa di dalam itu ada ular, dan juga ular itu merupakan penjelmaan dari manusia. Di dalamnya terdapat banyak ular dengan berbagai jenis. Mereka berkumpul dan tinggal di tempat yang sama, sehingga ini merupakan istana bagi mereka, dan mereka sangat nyaman. Terbukti bahwa ular yang di dalam itu jarang ditemui di luar, dan kami yakin bahwa memang mereka itu menetap di dalam gua. Konon, ular-ular yang mendiami gua ini merupakan hasil pernikahan antara manusia dengan ular perempuan yang menjelma menjadi manusia jadi-jadian. Sang pria bernama Latin dan perempuan bernama Dasam. Diceritakan setelah Latin berhasil mempersunting Dasam sebagai istrinya, Dasam mengajak suaminya tinggal di dalam gua. Dan dalam penglihatan Latin, gua ini seperti istana yang megah. Laki-laki bernama Latim ini berasal dari suku Niti, di mana suku Niti ini merupakan orang pertama yang mendiami perkampungan yang letaknya 900 meter tidak jauh dari mulut gua. Latin dan Dasam pun kemudian melahirkan anak bernama Abed. Berdasarkan penafsiran ahli spiritual di desa setempat, ular-ular yang ada di Gua Manggarai ini masing-masing memiliki nama. Kemudian Abed pun memiliki istri yang bernama Nodia dan seterusnya. Berdasarkan penelusuran sejarah yang kami lakukan di desa, bahwa awal mulanya istana ular ini berawal dari seorang manusia yang kondisi sosialnya merupakan anak yatim piatu. Jadi keluarga besarnya itu tidak mampu untuk menikahkan dia dengan manusia lainnya sebagai calon istri. Maka pada saat itu dia dipersunting oleh, dalam bahasa lokalnya adalah kakar tanah, tapi kita sering menyebutnya itu jin atau darat. Dia dipersunting oleh darat dan dinikahkan oleh darat. Ini merupakan nama dari seorang perempuan yang penjelmaan dari ular ini, sehingga orang sering menyebutnya Dasam Darat. Darat ini menunjukkan identitas dia sebagai manusia jadi-jadian, penjelmaan dari ular. Dan Dasam ini merupakan nama yang dia perkenalkan kepada sang lelaki desa ini yang namanya Latif.
Lalu ketika mereka sudah membangun keluarga baru ini, mereka menetap di dalam gua alam yang ada di sana. Jadi dalam penglihatannya Latim ini atau laki-laki ini, gua ini berbentuk seperti rumah yang sangat megah, sehingga dia sangat yakin dulu bahwa itu merupakan rumah dari perempuan yang hendak mempersunting Latim ini. Tapi dalam perjalanannya ternyata itu adalah penjelmaan dari ular yang menetap di dalam gua alam yang di istana ular ini. Lalu setelah mereka membangun kehidupan bahtera rumah tangga mereka, Latim dan Dasam Darat ini melahirkan anak yang namanya Aben, begitu. Sehingga ular-ular yang ada di istana ular ini, berdasarkan penelusuran kami, itu memiliki nama. Gitu. Aben ini memiliki seorang istri yang namanya Nodia. Untuk menuju tempat ini jaraknya sekitar 75 km dari kota Labuan Bajo, bisa ditempuh menggunakan motor ataupun mobil dengan estimasi waktu sekitar 2 jam. Akses masuk menuju gua istana ular ini juga terbilang bagus. Terdapat fasilitas seperti parkiran, toilet, hingga rest area, bahkan sudah ada spot foto. Sebelum masuki gua ada ritual yang disebut tayang tua yang harus dilakukan terlebih dahulu dengan menaruh sebutir telur ayam kampung dalam ritual itu. Tujuan ritual ini adalah tradisi permisi agar ular-ular dalam goa tak merasa terganggu dan supaya pengunjung atau siapapun yang pulang dari goa tidak mengalami kejadian yang tidak diinginkan. Anehnya khusus setiap hari Selasa dan hari Sabtu ular tak bisa ditemukan dalam goa meski sudah dilakukan ritual. Pusat ibu kota Kabupaten Manggarai Barat ini kurang lebih ditempuh dalam waktu 2,5 jam dengan menggunakan mobil, 2 jam dengan menggunakan sepeda motor. Dari Lembor sebagai jalan Trans Flores itu kurang lebih ditempuh dengan waktu 30 menit dengan menggunakan sepeda motor, 45 menit dengan menggunakan mobil. Dari Ruteng bisa ditempuh dengan waktu maksimal 3 jam, tapi kami biasa kalau bermotor itu sekitar 2,5 jam sudah bisa sampai ke Istana Ular. Ke Istana Ular dari pusat desa kurang lebih 3,5 km, sedangkan dari kampung terakhir itu Kampung Boto itu kurang lebih 500 meter menuju pintu Istana Ular. Dan gambaran umumnya lokasi ini sekarang masih semak-semak karena memang topografi kita di sini topografi yang agak berbukit, sehingga memang letak gua ini persis di bawah kaki bukit. Ular itu juga akan menunggu kita dengan cara yang sangat ramah. Ular yang ada di Istana Ular ini bisa digendong, dipangku, dipegang. Mereka tidak akan pernah menyerang selama niat kita itu baik. Bagi siapapun pengunjung yang datang ke sana wajib untuk melakukan ritus adat di depan mulut gua sebagai bentuk tata cara permisi terhadap mereka yang mendiami wilayah gua itu manakala kita hendak memasuki wilayah gua untuk melihat ular-ular yang ada di dalam gua. Dan benda yang dipakai untuk ritus adat di depan itu adalah telur ayam kampung. Kita tidak bisa menggunakan telur dari toko yang telur ras itu, tetapi harus telur ayam kampung. Dan yang menjadi juru bicara itu adalah harus orang di Desa Galang ini, terutama mereka-mereka yang memiliki keterkaitan sejarah dengan ular yang mendiami Istana Ular itu. Jadi itu tadi berkaitan sejarah dan juga larangan-larangan terhadap pengunjung. Dan hal lain lagi adalah setelah kami melakukan penelusuran, ternyata tidak setiap hari juga ular itu harus standby di dalam gua. Ada hari-hari tertentu yang ketika pengunjung itu datang, mereka tidak akan menemui ular itu kalaupun dengan ritual apapun. Hari itu adalah hari Selasa dan hari Sabtu, sehingga pengunjung yang diperbolehkan untuk datang ke dalam gua untuk melihat ular ini adalah harinya di luar hari Selasa dan hari Sabtu. Karena kalau hari Selasa dan hari Sabtu ular-ular ini diyakini mereka akan keluar untuk urusannya mereka dan mereka tidak akan mendiami wilayah gua itu. Sehingga itu adalah hal-hal yang perlu dan patut diperhatikan oleh para pengunjung, terutama kami sebagai pemerintah desa juga yang mengelola tempat ini sebagai objek pariwisata di Desa Galang ini. Selain ritual, ada beberapa pantangan yang tak boleh dilakukan pengunjung. Di antaranya pengunjung dilarang mabuk, bakar-bakaran, membuang sampah sembarangan, dan juga dilarang membunyikan motor dengan kencang. Selain itu, dilarang membunuh hewan apapun di dalam gua ular. Dan satu lagi, ibu hamil dan wanita sedang haid juga dilarang masuk gua. Orang yang datang ke Istana Ular ini tidak diperbolehkan untuk melakukan ritual untuk penyembelihan
hewan jenis ayam. Kenapa tidak diperbolehkan? Karena menurut ular yang ada di sana itu bahwa ketika menyembelih ayam itu sama dengan kita menyembelih manusia, karena ular yang di sana merupakan penjelmaan dari darat yang mendiami atau jin yang mendiami istana ular itu, sehingga sangat dilarang untuk ritual adatnya itu penyembelihannya itu ayam. Yang diperuntukkan untuk para pengunjung ini adalah tidak diperbolehkan bagi perempuan hamil yang usia kehamilannya 3 bulan untuk memasuki wilayah gua, karena itu akan bisa menyebabkan keguguran kalau yang usia kandungannya baru 3 bulan. Tapi kalau di atas 3 bulan diperbolehkan untuk masuk. Lalu tidak diperbolehkan lagi bagi perempuan yang sedang haid. Sehingga harapannya kalau ada pengunjung yang terutama kaum perempuan yang lagi haid, untuk tidak diperbolehkan memasuki wilayah istana ular, masuk ke dalamnya. Terus hal lain adalah para pengunjung itu tidak diperbolehkan untuk, bahkan tidak diperbolehkan untuk, tidak boleh ada niat yang bermaksud untuk mencuri ular yang ada di dalam untuk dibawa keluar. Dulu pernah terjadi ada beberapa wisatawan dari luar negeri yang datang ke istana ular itu digigit oleh ular, diserang oleh ular yang ada di sana karena mereka hendak mencuri, membawa keluar ular yang ada di dalam gua itu. Sehingga memang itu larangan kerasnya bahwa kalau siapapun pengunjung yang hendak mengunjungi istana ular itu, niatnya itu harus bersih, betul-betul datang hanya untuk melihat ular yang ada di sana. Nah, kalian sudah pernah berkunjung ke tempat ini sebelumnya? Atau jadi penasaran dengan situs Goa Ular yang satu ini? Tulis cerita kalian di kolom komentar ya. Sekian dulu videonya, kalau suka langsung aja di like, subscribe, dan jangan lupa di share. Bye-bye.